Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 10 IPA 2 yang Ibu cintai. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar meskipun belajarnya dari rumah. Dan tetap patuhi protokol kesehatan ya. Baik, materi yang akan Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai sistem persamaan linear 3 variabel. Adapun tujuan pembelajaran dari pembelajaran hari ini yaitu setelah mempelajari materi dan menyimak video pembelajaran yang telah diberikan, diharapkan kalian dapat menemukan dan menyusun konsep sistem persamaan linear 3 variabel dengan baik dan benar. Selanjutnya, sebelum ke materi sistem persamaan linear 3 variabel, Ibu akan memberikan sebuah persepsi yang berkaitan dengan materi sistem persamaan linear 3 variabel. Dina, Bayu, dan Salsa pergi ke kantin sekolah untuk beli jajanan. Dina membeli 3 buah gorengan, 2 mangkok bakso, dan 2 bungkus es teh dengan harga yang harus dibayar yaitu sebesar Rp25.000. Kemudian Bayu membeli 5 buah gorengan, 1 mangkok bakso, dan 1 bungkus es teh dengan harga yang harus dibayar yaitu sebesar Rp20.000. Sedangkan Salsa membeli 3 buah gorengan, 1 mangkok bakso, dan 2 bungkus es teh dengan harga yang harus dibayar yaitu sebesar Rp18.000. Dikarenakan Dina dan Salsa lupa membawa uang, maka semua jajanan dibayar oleh Bayu terlebih dahulu. Ketika sudah sampai kelas, mereka lupa menanyakan harga 1 buah gorengan, 1 mangkok bakso, dan 1 bungkus, ini seharusnya bungkus ya, bukan mangkok, 1 bungkus es teh. Nah, bagaimana sih cara mengatasi permasalahan tersebut? Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi di materi sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, baik, kita akan ke materi sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, sebelum ke materi tersebut, kita harus tahu dulu mengenai apa itu persamaan, kemudian persamaan linear, kemudian sistem persamaan linear. Yang pertama, kita ke persamaan. Apa sih itu persamaan? Nah, dalam matematika, persamaan itu merupakan suatu pernyataan matematika dalam bentuk simbol yang menyatakan bahwa dua hal adalah persis sama. Kemudian, ada persamaan linear. Nah, apa sih persamaan linear? Nah, persamaan linear merupakan suatu persamaan aljabar yang tiap sukunya mengandung konstanta atau perkalian konstanta dengan perkalian variabel tunggal. Selanjutnya, ada sistem persamaan linear. Nah, sistem persamaan linear merupakan sekumpulan persamaan linear. Nah, selanjutnya kita ke definisi sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, adapun definisi sistem persamaan linear 3 variabel atau bisa disingkat dengan SPLTP. Nah, definisinya yaitu sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTP adalah suatu sistem persamaan linear yang memiliki 3 variabel, misal X terus Y terus Z, yang masing-masing berpangkat 1. Kemudian ada beberapa istilah yang harus kita ketahui dalam materi sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, ada apa saja? Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada suku. Apa itu suku? Suku adalah bagian dari bentuk aljabar yang terdiri dari konstanta, variabel, dan koefisien. Setiap suku dipisahkan oleh operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, di sini ada contoh.
sebuah persamaan, yaitu 5x ditambah 6y dikurangi 2z sama dengan 18. Nah, pada persamaan ini memiliki 4 suku, yaitu 5x, kemudian 6y, kemudian negatif 2z, dan 18. Nah, selanjutnya istilah yang harus kita ketahui yaitu ada variabel. Variabel yaitu peubah atau pengganti dari suatu bilangan. Biasanya ditulis atau dilambangkan dengan huruf kecil. Nah, kemudian ada istilah lain lagi yaitu koefisien. Koefisien yaitu suatu bilangan yang merupakan banyaknya jumlah variabel sejenis. Nah, cirinya biasanya koefisien itu terletak di depan variabel atau diikuti oleh variabel. Kemudian ada konstanta. Nah, apa sih itu konstanta? Konstanta yaitu suatu bilangan yang tidak diikuti oleh variabel. Selanjutnya ada bentuk umum SPLTP. Nah, bentuk umumnya seperti ini. A1 kali X ditambah B1 kali Y ditambah C1 kali Z sama dengan D1 dan seterusnya. Ini merupakan bentuk umum SPLTP. Nah, dengan syarat A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, dan D1, D2, dan D3 itu adalah bilangan real. Nah, oke. Nah, untuk A1, A2, dan A3 itu merupakan koefisien dari X. Nah, untuk B1, B2, dan B3 itu merupakan koefisien dari Y. Nah, untuk C1, C2, dan C3 itu merupakan koefisien dari Z. Nah, untuk D1, D2, dan D3 itu merupakan konstanta. Baik, kita ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh 1. Ada sebuah sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, oke. Persamaan yang pertama yaitu 2x ditambah 3y ditambah z sama dengan 3. Nah, yang kedua ada x min 2z sama dengan 4. Yang ketiga, persamaan yang ketiga ada x ditambah 2y ditambah 3z sama dengan 2. Nah, untuk persamaan yang pertama 2x ditambah 3y ditambah z sama dengan 3 ada 4 suku. Nah, apa aja? Yaitu 2x, kemudian 3y, kemudian z, nah, dan 3. Selanjutnya, nah untuk persamaan yang kedua, yaitu x min 2z sama dengan 4, berarti ada 3 suku, yaitu x, kemudian negatif 2z, dan 4. Untuk koefisien x, untuk koefisien x berarti koefisiennya 1 ya. Nah, 1 ini x nih, 1. Kemudian untuk koefisien y, karena di persamaan 2 ini tidak ada y, maka untuk koefisien y itu sama dengan 0. Untuk koefisien z itu sama dengan negatif 2, konstantanya adalah 4. Kemudian untuk persamaan yang ketiga ada x ditambah 2y ditambah 3z sama dengan 2, memiliki 4 suku, yaitu x, kemudian 2y, 3z, dan 2. Untuk koefisien x-nya itu sendiri yaitu 1. Untuk koefisien y-nya, untuk koefisien x-nya itu 1. Untuk koefisien y, 2. Untuk koefisien z itu 3 dan konstantanya adalah 2. Baik, kita lanjut ke contoh yang kedua. Di sini ada sebuah soal cerita. Setelah bel pulang sekolah berbunyi, Siska, Pani, dan Ririn pergi ke toko alat tulis bersama-sama. Siska membeli 3 buah pensil dan 4 buah penghapus dan 1 buah buku tulis juga. Kemudian Pani membeli 6 buah pensil, 2 buah buku penghapus, 2 buah penghapus, dan 1 buah buku tulis.
Nah, sedangkan Ririn membeli 2 buah pensil, 5 buah penghapus, dan 10 buah buku tulis. Nah, di kasir, Siska membayar sebesar Rp38.000, kemudian Pani sebesar Rp40.000, dan Ririn sebesar Rp158.000. Nah, pertanyaannya yaitu tuliskan ilustrasi tersebut dalam model matematika bentuk sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, nah, kita misalkan terlebih dahulu, harga 1 buah pensil itu dengan X, kemudian harga 1 buah penghapus dengan Y, harga 1 buah buku tulis dengan Z. Nah, kemudian kita buat model matematikanya untuk bentuk sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, untuk Siska tadi membeli 3 buah pensil berarti 3X. Kemudian 4 buah penghapus berarti 4Y, dan 1 buah buku tulis berarti Z dengan harga Rp38.000. Selanjutnya kita ke Pani. Pani tadi membeli 6 buah pensil, kemudian 2 buah penghapus, dan 1 buah buku seharga Rp40.000. Selanjutnya untuk Ririn itu tadi kan membeli 2 buah pensil berarti 2X. Kemudian 5 buah penghapus berarti 5Y. Kemudian 10 buah buku tulis berarti 10Z. Nah, seharga Rp158.000. Baik, materi hari ini yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Silakan jika ada pertanyaan yang perlu ditanyakan atau materi yang belum jelas, silakan ditanyakan kepada Ibu melalui kolom komentar di Google Classroom atau bisa juga melalui WhatsApp ya. Nah, nanti akan ada lembar aktif siswa yang akan Ibu share di kolom tugas. Nanti kalian tinggal kerjakan dan dikumpulkan. Nanti ada batas waktu untuk pengumpulannya. Tetap jaga kesehatan kalian. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan di masa pandemi seperti ini. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.